Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wicaksono dengan NIM 230412080 dari Rombel C. Izin menerangkan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium itu pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium untuk menjamin kelancaran penelitian dan kesejahteraan para pekerja atau praktikan yang sedang melaksanakan penelitian atau uji coba di laboratorium. Selanjutnya, definisi laboratorium. Laboratorium adalah tempat melakukan penelitian, pengujian, dan analisis ilmiah. Contohnya laboratorium kimia, biologi, fisika, dan masih ada lain contoh laboratorium lainnya. Di laboratorium, peralatan khusus digunakan seperti mikroskop, sentrifug, inkubator, ada juga eh, buret, gelas ukur, dan masih banyak lain sebagainya. Bahan-bahan kimia dan biologis juga disimpan di laboratorium yang potensial berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Selanjutnya, pentingnya K3 di laboratorium. Yang pertama, K3 di laboratorium melindungi kesehatan dan keselamatan para pekerja atau praktikan dari potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja di laboratorium. Yang kedua, K3 membantu mencegah kecelakaan dan penyakit yang dapat terjadi akibat kerja atau penelitian yang mengganggu penelitian dan analisis ilmiah para peneliti atau praktikan. Yang ketiga, ada K3 di laboratorium memastikan integritas penelitian dan hasil analisis agar data yang dihasilkan akurat dan reliable. Selanjutnya, resiko di laboratorium. Yang pertama, bahaya fisik seperti luka bakar, terpotong, tersengat listrik, eh, terpapar bahan kimia akibat penelitian yang dilakukan atau uji coba yang dilakukan dapat terjadi di laboratorium. Yang kedua, bahan kimia yang umum adalah paparan bahan korosif, beracun, mudah terbakar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada bahaya biologis seperti kontaminasi mikroorganisme patogen merupakan potensi bahaya yang penting untuk diwaspadai. Selanjutnya yang keempat ada bahaya ergonomis seperti postur kerja tidak ergonomis dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi para pekerja. Selanjutnya, alat pelindung diri atau APD yang harus digunakan atau dipakai saat melakukan penelitian atau uji coba di laboratorium. Yang pertama ada jas laboratorium atau yang sering dikenal dengan jas lab, digunakan untuk melindungi tubuh dari percikan bahan kimia atau kontaminasi saat melakukan riset atau uji coba. Yang kedua ada sarung tangan, yaitu untuk mencegah kontak langsung kulit dengan bahan berbahaya. Karena penggunaan sarung tangan sangat diperlukan, karena tangan sering digunakan saat membantu proses penelitian atau uji coba. Yang ketiga ada kacamata. Kacamata
Digunakan untuk pengaman dan melindungi mata dari percikan bahan kimia atau benda tajam yang riskan atau memiliki resiko dapat mengenai mata dan dapat menyebabkan bahaya bagi praktikan yang sedang melaksanakan uji coba. Yang keempat ada APD yang perlu digunakan yaitu masker, digunakan untuk mencegah agar uap dari bahan kimia atau partikel berbahaya tidak terhirup oleh manusia yang dapat menyebabkan bahaya bagi tubuh dan masalah kesehatan juga bagi tubuh. Selanjutnya ada tanda bahaya dan label bahaya bahan kimia, yaitu simbol bahaya atau GHS Global Harmonic System, yaitu untuk menginformasikan tentang sifat bahan kimia yang ada pada laboratorium tersebut. Yang kedua ada label NFPA 704 atau National Fire Protection Association, untuk menginformasikan tingkat bahaya kesehatan, kebakaran, dan reaktivitas bahan. Karena setiap bahan kimia memiliki potensi dan tingkat bahaya berbeda-beda dari satu jenis bahan kimia dengan bahan kimia lainnya. Yang ketiga, lembar data keselamatan bahan atau MSDS digunakan untuk memberikan informasi detail tentang bahan kimia, termasuk sifat, bahaya, dan penanganan, atau yang dikenal dengan eh, pelabelan pada tempat yang digunakan untuk menampung bahan kimia. Ada beberapa label bahan kimia yang familiar di laboratorium. Contohnya ada simbol iritan atau iritasi yang biasanya memiliki label huruf XI. Lambang ini mengartikan bahwa bahan kimia tersebut menyebabkan inflasi apabila kontak langsung dengan kulit. Efek yang ditimbulkan seperti gatal-gatal. Ada juga label lainnya seperti harm- harmfulness atau berbahaya yang memiliki lambang label XN. Bahan kimia ini memiliki formula yang dapat merusak kesehatan pada tingkat sedang, dan hindari kontak langsung, jangan sampai terhirup, tertelan, atau tersentuh kulit. Ada juga label lainnya seperti toksik atau beracun bagi tubuh dengan lambang label huruf P. Bahan kimia ini dapat menyebabkan efek kerusakan kesehatan yang akut, bahkan hingga kematian jika kontak langsung atau terhirup atau terkena pada manusia. Ada juga eh, lambang label yang bahaya bagi lingkungan dengan lambang label N. Bahan kimia ini memiliki bahaya, dapat merusak ekosistem lingkungan atau ekologi di lingkungan akibat dari kandungan yang ada pada bahan kimia tersebut. Selanjutnya ada prosedur penanganan limbah B3 yang harus dilaksanakan pada laboratorium. Yang pertama, limbah B3 atau bahan berbahaya beracun
dipisahkan berdasarkan jenis dan bahayanya. Yang kedua, limbah B3 disimpan sementara di wadah khusus yang memiliki label dengan label seperti yang diterangkan sebelumnya dalam area terpisah dan tertutup atau terkunci. Yang ketiga ada limbah. Yang ketiga, limbah B3 diolah atau dikirim ke fasilitas pengolahan limbah B3 yang terpercaya atau pihak ketiga. Ada juga hmm, simpan limbah B3 yang bersifat asam dan basa di tempat atau lemari yang berbeda dari limbah kimia lainnya. Ada juga limbah dari laboratorium lainnya seperti air limbah yang dikeluarkan atau yang dihasilkan dari aktivitas di laboratorium seperti air limbah yang berasal dari laboratorium ini harus diolah dengan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah agar tidak mencemari lingkungan. Bila tidak harus bila tidak menggunakan IPAL harus dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan SOP-nya. Selanjutnya ada penanganan kecelakaan kerja di laboratorium. Yang pertama, alat pemadam kebakaran seperti CO2, dry chemical, dan foam tersedia untuk menjinakkan api. Maka dari itu di setiap laboratorium dipastikan selalu ada apar guna menjaga atau mengantisipasi bila terjadi kecelakaan atau kebakaran di laboratorium, sehingga api yang ada bisa segera ditangani dan dipadamkan. Yang kedua, pancuran darurat atau shower dan e-wash station membantu menghilangkan kontaminasi bahan kimia yang terkena pada tubuh dalam jumlah yang banyak. Dan juga e-wash station bila ada praktikan yang terkena bahan kimia pada bagian mata dapat segera dibersihkan atau dicuci pada e-wash station ini. Yang selanjutnya ada spill kit yang berisi bahan-bahan untuk menangani tumpahan bahan kimia dengan aman dan sesuai dengan SOP yang ada untuk membersihkan bahan kimia tersebut. Yang keempat ada prosedur evakuasi darurat dan titik kumpul penting untuk keamanan pekerja bila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan atau mara bahaya yang terjadi pada laboratorium. Contoh prosedur evakuasi darurat yang ada pada laboratorium seperti saat terjadinya gempa ada prosedur evakuasi darurat yang perlu dilakukan untuk diri sendiri. Seperti jika tidak memungkinkan untuk keluar dari laboratorium atau gedung tersebut, eh, dapat berlindung di samping almari atau di samping meja atau di bawah meja dengan posisi menunduk
dan tangan melindungi kepala agar tidak tertimpa bila ada reruntuhan yang jatuh. Ada juga saat terjadi kebakaran, bila asap sudah mengepul dan kita kesulitan untuk keluar, maka disarankan untuk jalan merayap atau jongkok dengan menutup bagian hidung. Selanjutnya ada pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K yang harus dilakukan pada laboratorium. Yang pertama, P3K diberikan sesuai kebutuhan dan jenis kecelakaan yang terjadi dengan pertolongan yang berbeda-beda setiap atau sesuai kecelakaan yang terjadi. Yang kedua, pelatihan P3K dasar sangat penting untuk semua praktikan atau pekerja laboratorium. Maka itu pada mata kuliah laboratorium lingkungan ini, pada pertemuan pertama di pada pertemuan pertama materi yang diberikan adalah K3 dan di dalamnya terdapat materi P3K yang sangat penting untuk menjalani praktikum pada mata kuliah laboratorium lingkungan agar sewaktu-waktu bila terjadi kecelakaan dapat menangani dengan baik dan sesuai prosedurnya. Yang kedua ada prosedur penanganan luka bahan kimia, paparan bahan biologis, dan CPR tersedia. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi K3 di laboratorium ini yaitu K3 di laboratorium adalah tanggung jawab bersama bagi seluruh mahasiswa, pekerja atau praktikan dan pihak terkait yang menggunakan atau yang ada di laboratorium. Pentingnya pelatihan dan kesadaran K3 secara berkelanjutan untuk menjaga keselamatan kerja di laboratorium saat melakukan penelitian. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.